Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ada kasus eco yang keluhan konsumen mengatakan motor ini boros ya. Lalu mungkin kalau kita hanya merasakan motor ini sepertinya tidak bermasalah ya. Cuman nanti kita cek mulai dari datanya itu apa benar dia terbacanya boros ya. Walaupun ada begitu banyak kasus dari Kawasaki, Beat, GT. Ini datanya pada saat konsumen mengeluhkan motor ini boros ya. Jadi kalau dilihat dari data ini terbaca dari RPM putaran hanya di angka 1300 1400, TPS di angka 0 derajat, untuk voltasenya di angka 0,390. Saat ini suhu EOT terbaca di angka 94 derajat. Di sini menyebabkan adanya over voltage untuk sistem pengecasan di bagian baterai ya, adanya mencapai di angka 15,5. Itu disebabkan dari ini RPM yang tidak tercapai ya. Jadi ini posisinya baterai ini terbacanya over. Nanti kalau pada saat di RPM-nya dibuat di set di angka 1600 1700 dia akan normal. Cuman dengan adanya acuan seperti ini kita akan tetap melakukan pembersihan di bagian sistem power supply-nya ya. Di sini pun terbaca dari sensor O2-nya terbaca di angka 0,9 sampai dengan 1. Ini sudah mengindikasi adanya terlalu banyaknya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dibandingkan udara ya. Berarti tidak stiometri di angka 14,7 berbanding 1 ya. Ring yang normal adalah di angka 0,1 sampai dengan 0,9 untuk pembacaan sensor O2-nya. Di sini pun sudut pengapiannya pun bekerja secara tidak normal hanya di angka 14,5 ya. STF campuran udaranya dia terbaca ngelok di angka 0,9. AFR-nya pun dia ngelok, full trim bahan bakarnya pun dia ngelok. Modenya saat ini masuk ke mode 0 dan altitude correction-nya pun dia termasuk di 0,943, dia normal. Cuman ini pertanyaannya yang menyebabkan RPM-nya turun. Itu mungkin banyak sekali faktornya, bisa dari filter udara ataupun tekanan bahan bakar yang turun ya. Jadi ini akan dilakukan penanganan SOP full untuk Beat ECO-nya ya. Kita cek dari tekanan full pump. Tekanan full pump saat ini terbaca di angka 42 PSI, ini dia normal. Kemungkinan besar nanti bisa dari filter udara kotor ataupun throttle body kotor ya, ataupun idle screw kotor ya. Jadi ini tetap kita lakukan SOP agar motor ini tidak terlalu boros ya. Simak terus untuk kasusnya Beat ECO yang terbaca boros seperti itu. Nah, lagi mekaniknya ini mekanik jomblo ya. Tapi nanti penanganannya kita cek dari filter udaranya terlebih dahulu ya. Filter udara sudah mulai kotor. Ini pun bisa menyebabkan dari nilai RPM dia turun ya. Makanya penting sekali kita melakukan pengecekan data ya pada saat penggantian oli. Itu saya sering sekali mengedukasi ke konsumen saya pada saat penggantian oli, itu setidaknya akan saya cek datanya ya. Agar posisi seperti ini tidak terjadi, RPM dia turun sehingga motor terbacanya dia boros ya. Seperti itu. Kita akan melakukan pembersihan total body ya. Kita akan bongkar total bodinya. Jadi penggantian dari busi, pengecekan resistansi kop busi, pembersihan dari idle screw, pembersihan dari FID, pengecekan dari jalur power supply, box spring ini kita akan bersihkan. Dan kita juga akan melakukan nanti pembongkaran full pump, walaupun di sini tadi tekanannya dia normal, cuman kita akan membongkar ya, ataupun melihat nanti kondisi dari filter full pumpnya ataupun
bahan bakarnya itu tidak terkontaminasi dengan zat lain ya, ataupun air ya. Ini kasusnya di bagian CVT ya, etek katanya suaranya. Kalau ini Pak Ijo lagi nyeting motor apa gitu, motor bel up, motor servis hampir 2 juta, tidak sesuai dengan kondisi motornya ya. MX lama ini ya. Hah? Oke. Identitas. Kalau yang gawirnya itu nanti di nomor 10 kan ya. Ini mungkin ya, ini tadi saya menerima motor apa ini, motor Jupiter ya. Sebenarnya saya untuk karburator sudah tidak begitu menangani lagi. Cuman kalau konsumennya sabar, SJM siap menangani. Jadi untuk masalah motor-motor konvensional mungkin saya bukan di nomor 2 kan ya, tapi memang prioritas utamanya adalah di motor injeksi ya, seperti itu. Sing apa meneh iki? Hal coba dibuka kopusinya. Apa panas? Yang pertama kita cek dari kondisi kop busi itu tadi, tidak adanya korosif di bagian lubang kop busi. Nanti setelah itu kita lakukan pengecekan dari nilai resistansi kop busi. Untuk kop busi sendiri ini wajib adanya resistansi di kop businya ya. Jadi penggantian kop busi wajib yang original. Nanti kita juga akan mengecek dari busi. Itu busi pun ada resistansinya, akan kita cek resistansinya. Cuman kalau di SJM itu hanya 6.000 km wajib ganti busi. Nanti kita juga akan melakukan pengecekan di bagian jalur power supply-nya ini. Ini kita cek supaya tidak adanya korosif di bagian pin-pinnya. Kita juga akan melakukan pengecekan pin di bagian ini, power supply-nya nih ya. Ini pin-pinnya ECU di bagian regulator ECU-nya. Kita juga akan mengecek dari pin-pin ECU. Itu wajib kita cek. Kita pun akan mengecek dari soket CKP ataupun sensor O2 ini tadi ya. Ini sensor O2, ini CKP-nya kita cek. Ya, saya ulangi. Nah, jadi kita akan melakukan pengecekan jalur. Nah, ini soket sensor O2 ya. Kita wajib kita cek. Dan jalur CKP ya, ini biasanya sering terjadi trouble di bagian jalur-jalur ini. Dan kita juga akan melakukan pengecekan massa utama ini. Masanya ini juga akan kita cek, kita kencangkan kembali. Karena di sini di motor injeksi ada 2 ya, massanya itu di massa mesin dan massa sasis. Biasanya di massa sasis dan mesin itu sendiri sering sekali kendor ya. Kita wajib kita cek gitu. Karena akan mempengaruhi nanti, karena ECU sendiri akan menerima massa dari sasis dan mesinnya. Nah, apa gue apa ge? Karbo. Ala karbo ecek-ecek nih digowo. Jadi nanti kita akan melakukan pengecekan jalur CKP ini. Nggih. Apa ora nggak ngomong rawahmu? Tahan. Dit PKT kancaku kuwi. Tapi arep piye ya? Jadi untuk di SJM, untuk penanganan di injeksinya seperti itu. Jadi kita akan melakukan pengecekan soket-soket seperti ini. Ini soket-soketnya kita cek, jalur-jalur kabel, ntar CKP sendiri. Untuk sistem ACG-nya dari magnet dan spoolnya itu pun kita akan bersihkan. Dengan kita melakukan SOP, nanti kita akan bisa mengerucutkan trouble motor tersebut. Jadi kita pentingnya melakukan SOP apa? Pada saat kita sudah melakukan SOP, ternyatanya masih ada data yang tidak beres, nah nanti kita akan bisa mengerucutkan trouble-nya.
Dibuka itunya apa? Box springnya. Kok repot ya servis motor injeksi? Kalau menurut saya tidak. Motor injeksi itu sebenarnya tidak sulit untuk menanganinya kalau kita memahami dari sistem kerja motor injeksinya. Jadi ini sedikit saya kasih penjelasan untuk di throttle body itu apa saja komponen yang ada. Di sini ada namanya TPS ya, Throttle Position Sensor, untuk mengatur putaran gas ataupun RPM ya. Ini pun berhubungan nanti dengan injektor ya. Durasi injektor sendiri itu berhubungan dengan TPS, dan ini ada FID ataupun kalau di Yamaha dia biasanya adanya ISC atau FIS, kalau di Honda biasanya ada FID ataupun IACF. Di sini pun ada komponen namanya idle screw ya, ini untuk mengatur putaran langsam dengan menambah udara melalui idle screw. Ini pembukaan idle screw. Pastikan pada saat melakukan pembongkaran throttle body kita cek koin ini dalam kondisi rapat ya, kondisi rapat. Nah, misalnya dia terlalu adanya celah di bagian koin, kita bisa menyetelnya di bagian bolt stopper ini. Kita kendorkan, kita cek kembali agar koinnya ini kembali rapat. Kenapa kalau dia posisinya ini tidak rapat? Secara otomatis pada saat putaran stasioner di RPM 1600 ataupun 1700, bila terlalu banyaknya ada celah koin di throttle body ini tadi, secara otomatis itu terlalu banyaknya udara masuk yang ke ruang bakar ya. Nah, sehingga nanti campuran udara dan bahan bakarnya tidak stereometri seperti itu. Jadi mungkin langsamnya nanti akan pincang. Terus pentingnya kita mengecek dari FID ini. FID ini sendiri kita harus cek, biasanya dia macet ya pada saat warming up. Dia harusnya bekerja membuka ya. Setelah suhunya sudah ideal dia akan menutup kembali. Pada saat membuka tadi dia otomatis udara itu masuk ke ruang bakar ditambahkan melalui FID ya. Seperti itu. Jadi bertambah udara itu setelah suhunya sudah ideal, FID ini diperintahkan oleh ECU untuk menutup kembali. Sistem kerjanya seperti itu. Jadi pada saat nanti ini FID-nya macet, kemungkinan besar bisa stasioner tidak rata, ataupun biasanya kalau motor injeksi pada saat warming up di RPM yang besar dulu, setelah itu turun kembali ke RPM yang ideal. Di sini nanti kita akan bersihkan FID-nya. Resistansi kopusinya gimana? Ya, coba dicek. Ya, resistansinya normal di angka, pasin dulu, pasin. Ya, jangan bergerak, jangan goyang. Ya, dia terbacanya di angka 5 kilo ohm ya, normal. Berarti kopusinya dia normal. Kilo ya, anak atau diskon. Jadi itulah sedikit ya saya tutorial untuk apa saja sih SOP itu sendiri untuk melakukan servis di SCM. Jadi SOP standar prosedurnya tadi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan SOP agar kita bisa mengerucutkan trouble-nya pada saat adanya trouble yang sulit di motor injeksi. Nah, ini kayak relay utama, ini relay starter juga kita akan bersihkan. Ini setelah terpasang ya komponennya tadi, throttle body sudah dibersihkan, sudah terpasang. Ini yang saya katakan dari awal tadi, kita pengecekan dari relay starter dan pengecasannya. Kita bersihkan pin-pinnya. Penting sekali kita membersihkan pin-pin relay ini agar arus yang diterima oleh ECU itu bisa normal ya, ataupun tidak terjadinya intermittent failure ataupun arus putus sambung. Ini pun yang pada saat terjadinya sistem pengecasan tidak normal bisa dari pin relay ini yang korosif ya. Jadi pemindahan dari sistem starter ke pengecasan itu tidak normal. Dan
Dan ini relay utama atau relay kaki 4. Ini pun harus kita bersihkan pinnya. Ini yang arus 12 volt standby, dia memindah ke sini ya. Ini pun kalau dia posisi pin ini korosif, otomatis arus yang masuk ke sistem injeksi itu juga akan jadinya intermittent failure ataupun arus yang tidak normal ya. Kita sudah bersihkan posisi ini apa, ambil teskan led ya. Ini sedikit saya bahas untuk sistem kerja dari relay yang berulang kali saya sering memasar video untuk masalah jalur relay ataupun jalur box spring untuk di motor-motor ISP ya. Ini pada saat kontak on ini sudah ada tersuplai 12 volt ya, 12 volt mendapatkan suplai dari relay kaki 4 ini tadi. Ini standby-nya dari aki, ini standby dari aki, yang bypassan dari sensor dari spring 25 ampere ya. Ini spring backup. Jadi ini posisi injektor full pump, telemeter ataupun klaksonnya ya. Ini sekarang proses akan saya lakukan cleaning injektor ya. Saya menggunakan cairan dari Autofit Injector Foods ya. Dan ini busi pun saya ganti, nanti kita cek. Nah, ini busi sudah terlihat ya, warnanya coklat-coklat bata. Kalau dulu di konvensional untuk kondisi busi seperti ini sudah dikatakan normal ya. Tidak untuk di motor injeksi sekarang, dia memang keadaan busi memang dia harus bersih putih ya. Sekarang akan kita lakukan proses purging ataupun proses terakhir, dan ini nanti kita bongkar full pumpnya ini. Nanti kita cek posisi dari filter full pumpnya karena tekanan full pumpnya dia normal. Sekarang kita hidupkan motornya. Kita nanti mengecek data pada saat suhu sudah ideal ataupun cek data setelah kita lakukan proses purgingnya. Sekarang kita cek dari filter full pumpnya ataupun nanti kita drainase untuk bahan bakar di dalam tangki, agar posisi kita mengetahui di dalam tangki itu tidak adanya zat campuran lainnya ataupun air ya. Nah, ini posisi dari filter full pumpnya. Ini ada kasus masih ada CBR, masih Dixon ya. Lakukan purging ya. Sekarang kita cek datanya. Ya, ini data setelah dilakukan purging ya. Ini sudah ada perubahan ya, dari mulai RPM sekarang di angka 1500, 1600, kita setel di 1600, 1700 ya. Dari pergerakan tegangan baterai sendiri sudah normal di angka 14,3, 14,5. Lebar pulsa injektor juga sudah normal di angka 2,3, 2,4. ADF sendiri untuk pengapian sudah bagus di angka 7,0 ya. Pergerakan sensor O2 sudah normal di angka 0,1 sampai dengan 0,9. STF campuran sendiri sudah mendekati sempurna di angka 0,9 yang mendekati 1 ya. AFR-nya pun bekerja secara real time di angka 13 sampai dengan 14. Tidak adanya terjadinya minus full trimnya, bahan bakarnya untuk PT-nya bekerja di angka 4 sampai dengan 6 ya, maksimal ya. Mode terbaca 0, altitude-nya sesuai juga di angka 0,9. Jadi data ini adalah data motor normal, dan dalam kondisi seperti ini saya yakin motor ini dalam keadaan
normal dan irit ya. Ini sudah saya lakukan test drive ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dilakukan test drive karena dilihat dari data sendiri motor ini sudah normal. Cuman pada saat kita melakukan SOP full kan kita akan mengecek dari posisi rem, lampu rating, lampu depan, rempan, kita cek semua, klakson wajib kita cek, dan kita lakukan test drive untuk mengecek dari posisi kendaraan ini tadi ya, dirasakan di jalan enak atau tidak. Tapi kalau masalah boros atau tidaknya ini 99% motor ini lebih irit dibanding sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk kasusnya Beat Ijo dengan keluhan dia boros ini sudah terselesaikan. Semoga channel saya dan video-video saya bermanfaat. Lakukan SOP, selalu lakukan SOP untuk mendapatkan hasil servis yang maksimal ya. Ini sekarang masuk lagi, nanti kita mungkin Dixon sama ini ada apa ini PT 125 ya. Ya, sekian, terima kasih.